Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Ferdi, Bapak dosen Bahasa Indonesia Binus University, and selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian. Saya Wulan Cahyani Kuntoro dari kelas LH01 ingin berpidato tentang apakah membuat resolusi tahun baru itu dapat membuat suatu hal yang kita inginkan dapat tercapai. Ya, jadi menurut saya hal tersebut bisa aja tercapai dan bisa juga nggak tercapai. Tapi saya kira mungkin lebih banyak yang nggak tercapai. Kenapa? Karena sepertinya sebagian besar orang akan gagal dalam menjalani resolusinya yang telah ia buat dalam waktu kurang dari 3 bulan. Lah, kok bisa gitu ya kan? Ya bisa, kenapa enggak? Karena kebanyakan orang hanya mempunyai niat yang pendek dan gak merencanakan secara detail gimana agar resolusi yang sudah dibuat dapat tercapai di tahun baru seperti yang ia inginkan atau seperti yang ia dambakan. Seperti misalnya resolusi tahun baru ini saya ingin bangun lebih pagi nah, kalimat yang saya sebutin tadi itu emang udah termasuk ke dalam suatu niat untuk merubah kebiasaan sebelumnya, namun kurang spesifik. Hal ini dapat membuat resolusi yang kita inginkan atau yang kita ingin capai menjadi gagal. Nah, gimana sih cara agar resolusi yang kita buat ini jadi tercapai? Jadi, sebelumnya ini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang resolusi tahun baru itu apa sih. Jadi, resolusi tahun baru itu adalah sebuah target yang ingin kita capai dengan cara membuat target-target kecil, dan nantinya kita akan melakukan target tersebut dengan konsisten di tahun baru. Itu istilah atau pengertian dari resolusi tahun baru. Nah, yang menjadi masalah sehingga kita gagal dalam menjalani resolusi tersebut adalah terkadang target yang kita butuh hanya berada di angan-angan saja, tanpa dicatat dengan detail apa aja yang akan kita lakukan. Jadi step by step itu nggak dicatat sama kita. Nah, seharusnya ini yang kita lakukan ini adalah membuat smart goal. Apa itu smart goal? Nah, smart goal ini adalah suatu hal yang memberitahu kita untuk membuat target yang ada ukurannya. Nah, targetnya harus spesifik dan nggak cuma diucapkan aja kalau kita ingin suatu target itu tercapai. Jadi smart goal ini dapat membuat kita untuk lebih produktif dan dapat membuat kita mampu mencapai apa yang kita inginkan. Apalagi untuk resolusi tahun baru ini, banyak sekali kan hal yang ingin kita ubah dari kebiasaan sebelumnya. Nah, untuk mencapai target-target yang kita inginkan itu, maka kita harus lebih produktif dalam mencapainya. Gimana sih cara agar lebih produktif untuk mencapainya? Ya, tentu aja dengan cara membuat smart goal yang tadi saya sebutkan. Dengan cara agar kita produktif nih ya, yang pertama itu tentuin tujuan dan prioritas utama kita. Tulis apa aja yang menjadi tujuan utama kita, terus fokus sama apa yang kita tulis. Selain itu kita juga perlu menentukan hal yang menghambat tujuan kita supaya kita dapat mengurangi hal-hal yang gak penting dari kebiasaan kita. Jadi kita akan tetap lebih fokus untuk mencapai tujuan utama kita yang udah kita buat tadi. Nah, tentunya dalam mewujudkan hal tersebut kita bisa pakai strategi SMART goal, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, and time limited. Apa sih spesifik itu? Jadi spesifik itu tuh tujuannya harus jelas. Seperti misalkan saya ingin bangun pagi jam 5 gitu. Ketika udah spesifik, maka kita akan jauh lebih enak untuk menjalaninya dan mempunyai peluang untuk berhasil dalam mewujudkan resolusi tahun baru. Yang kedua, measurable atau terukur. Misal tujuannya adalah untuk pergi jogging di hari Minggu. Kita bikin goalsnya jadi lebih terukur dengan cara harus bangun pagi jam 7. Misalkan untuk dapat menikmati udara yang segar dan kita hanya jogging sekitar 1 jam misalkan. Nah, kalau seperti itu kan maka akan lebih enak untuk menjalaninya karena terdapat indikator keberhasilan kita menjalani goal tersebut atau enggak. Untuk yang ketiga dan keempat ini yaitu achievable dan realistic. Buatlah goal yang mudah dicapai dan realistis. Memang sih membuat goal itu
yang besar itu terlihat bagus, terlihat sangat indah, tapi enggak, kita jangan sampai lupa untuk selalu realistis. Punya nggak sih kita sumber untuk mencapai goal tersebut? Kalau misalkan dirasa terlalu tinggi, sebaiknya kita set goal yang realistis dahulu dalam jangka pendek, agar goal yang dibuat itu bisa dapat dicapai atau achievable. Yang kelima itu time limited, membuat batas waktu untuk tujuan kita. Goals yang smart itu pastinya mengandung poin spesifik, measurable, achievable, realistic, and tentunya time limited. Misalnya saya ingin di tahun ini usaha yang saya jalani dapat memberikan omset minimal 800 juta per bulan misalkan dalam waktu 1 tahun. Goal ini udah spesifik, measurable juga karena ada angkanya, achievable, realistic karena menjalani usaha dengan pendapatan 800 juta per bulan itu sangat mungkin terjadi dalam waktu 1 tahun itu mungkin banget. Dan juga time limited karena ada batas waktunya juga, yaitu 1 tahun. Nah, kalau kita udah punya goal seperti itu, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita pecahkan goal tersebut menjadi suatu sub goal. Mengapa kita pecah seperti itu? Karena agar tetap terjaga motivasi kita, karena kebanyakan orang mempunyai tingkat motivasi yang tinggi di awal, tapi pada saat mencapai pertengahan jalan biasanya suka dimotivasi atau tidak termotivasi. Nah, cara motivasinya ini adalah dengan membuat sub goals, yaitu memecah-mecah goals yang udah kita buat sebelumnya. Misalnya kita berniat untuk menurunkan berat badan sekitar 10 kg di bulan ke-5. Kita bikin aja goal yang bikin turun jadi 2 kilo per bulan. Jadi kita nggak terlalu fokus sama goal besarnya, tapi kita jadi fokus ke goal kecil-kecilnya. Dengan menerapkan hal tersebut, maka motivasi kita akan tetap stabil dan tentunya goals kita akan tercapai dibandingkan ketika kita nggak menyusun sub goalnya itu sama sekali. Yang ketiga ini sebaiknya kita fokus ke tingkah laku dibandingkan fokus ke hasilnya. Dibandingkan kita mencemaskan apakah kita dapat mencapai hasil tersebut atau enggak, sebaiknya kita nih fokus sama prosesnya, fokus sama progresnya. Nggak usah terlalu memikirkan jika kita masih jauh dengan hasil yang ingin kita capai. Kenapa? Karena jika kita terlalu fokus pada hasil dibandingkan perilaku kita, mungkin banyak dari kita akan lupa bahwa untuk mencapai tujuan tersebut kita butuh perilaku kecil yang dilakukan setiap hari dengan cara konsisten tentunya. Karena terkadang nih ada orang yang terlalu fokus atau mencemaskan dengan hasilnya, akhirnya malah jadi prokrastinasi atau suka menunda karena merasa dirinya cemas akan hasilnya tidak akan tercapai. Semakin kita mencemaskan hasilnya, maka semakin kita nggak fokus dengan perilaku kita, dan semakin kita nggak melakukan perilaku yang seharusnya penting untuk dilakukan agar tercapai tujuan kita. Nah, dibandingkan kita fokus dengan hasilnya, kita fokus aja sama hal yang bisa dilakukan hari ini. Tanyakan ke diri kita masing-masing, apa sih hal yang kalau kita lakukan hari ini akan mendekatkan kita ke tujuan utama kita gitu. Jadi jika kita udah menemukan jawabannya, langsung aja kita lakukan hal tersebut. Gak usah mencemaskan hasilnya gimana, apakah berhasil atau enggak. Yang penting kita lakukan hal tersebut dulu. Jadi yang keempat ini ada dalam proses mencapai goal ini, banyak orang terlalu fokus sama apa yang seharusnya mereka lakukan. Tapi banyak orang suka lupa bahwa supaya goal kita bisa tercapai, kita juga perlu untuk nggak melakukan hal yang nggak diperlukan. Jadi bukan hanya fokus pada hal yang harus kita lakukan, tapi juga fokus dalam tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan atau yang nggak penting, itu kita potong aja semuanya. Caranya gimana ya? Ya tentunya kita harus menghindari hal-hal yang mengganggu dengan cara menjauh dari hal-hal itu gitu sih. Jadi jika kita menjauhkan diri kita dari apa yang mengganggu proses kita untuk mencapai goal yang udah kita buat, maka kita akan lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan yang kita inginkan sebagai resolusi tahun baru. Jadi target yang kita buat harus sangat spesifik dan ada beberapa klasifikasi yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah target yang kita buat ini udah bagus untuk dijalani atau belum. Intinya target itu harus spesifik
bisa diukur, bisa dicapai, realistis, dan ada batasan waktunya. Jadi jika kita ingin mencapai suatu target, seperti saya ingin bangun pagi misalkan gitu ya, saya ingin rajin belajar, saya ingin diet misalkan, maka harus dibuat sesuai prinsip SMART goal tadi yang udah saya jelaskan. Nah itu menurut saya. Jadi bisa gak sih resolusi tahun baru itu dicapai? Bisa jika kalian mengikuti prinsip SMART goal tadi: specific, measurable, achievable, realistic, time limited. Nah, sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Selamat menonton.